our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari, bersama-sama kita memuliakan Allah, serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Every Nation Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Senang bersama Anda hari ini kita bisa beribadah bersama secara online live streaming YouTube dan bersama onsite hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Saya Dodi Eriondoko, volunteer Every Nation Jakarta. Ada dua pengumuman yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kelas Victory Weekend. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyelesaikan kelas 1-to-1, didorong untuk mengikuti kelas ini. Karena kelas ini sungguh memberkati dan memberikan pondasi yang kuat sebagai kehidupan kekristenan kita. Dan buat Bapak Ibu life group, pemimpin life group juga terus mengingatkan buat jemaat yang sudah menyelesaikan 1-to-1. Dan kelas ini diadakan secara online pada hari Sabtu dan Minggu. Sekali lagi, hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 4, 5, dan 11 Juni 2022. Jadi di bulan Juni ya. Kelas ini diadakan secara online dan untuk informasi pendaftaran lebih jelasnya akan melalui website Every Nation Jakarta dan bisa menghubungi WA yang ada di slide. Oke, pengumuman kedua, kelas bimbingan pranikah. Wah, di sini yang single-single pada senyum semua ya, bimbingan pranikah. Ini waktunya bahwa setiap jemaat yang akan nikah diberikan seperti seminar ya atau pendidikan, di mana calon pasangan diberikan pendidikan untuk di bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023. Kelas bimbingan pernikahan ini dimulai di bulan Agustus. Saya ingin lihat nih yang single-single semuanya senyumnya. Karena di bulan Agustus ini bulan merdeka dan para single-single merdeka untuk hidup double. Kasih plus dong buat para single di sini. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui persembahan kita ya. Persembahan Tuhan, persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Demikian firman-Nya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Luar biasa firman ini. Firman ini memberikan pengertian tentang bagaimana mengajarkan janji berkat bagi orang-orang yang bermurah hati.
di mana Allah tidak hanya memberikan atau melipat gandakan setiap benih yang ditabur, tetapi Allah juga menumbuhkan buah-buah kehidupan buat setiap orang yang memberi. Artinya orang-orang yang memberi yang bermurah hati itu akan terus diberikan potensi untuk bertumbuh dan semakin diberkati di dalam kelimpahan, di dalam pengucapan syukur. Pastinya semua jemaat juga rindu untuk diberkati melalui kemurahan hati. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau sebagai teladan telah memberi dirimu untuk kehidupan kami. Engkau telah menjadi teladan untuk bermurah hati untuk setiap umatmu. Pagi ini Tuhan, ajar kami terus bisa melihat bahwa pemberian yang kami beri hari ini, kami melihat Engkau sebagai teladan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih buat jemaat yang setia selalu di dalam pemberiannya melalui rekening, melalui online ataupun melalui scan QR code yang ada di belakang sandaran kursi jemaat dan bisa langsung scan di sana. Dan hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan karena Dia Allah yang dahsyat. Kita beri pujian dan sorak-sorak buat Allah kita. Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Allahku dahsyat. Oh, oh. Mari sama-sama nyanyikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Dari pulau-pulau,
We thank you Jesus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Benar-benar Tuhan kami percaya itu. With all of our hearts, with all of our life Jesus, bahwa Engkau lah yang berkuasa Tuhan. Dari barat, dari utara, timur Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Dalam hidup kami juga Tuhan, kami mau invite your presence this morning Jesus. We want to invite your Holy Spirit to be with us this morning God. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Only your name Jesus. That's why God, kami mau merendahkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini untuk menyembah nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang benar. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Kami menyembah Allah yang pasti, kami menyembah Allah yang benar. Dan kami tahu betul itu Tuhan. We worship you God this morning. We declare that you are faithful, that you are faithful, that you are kind, that you are beautiful. We worship you Jesus this morning. Thank you Jesus. Oh God. Yes. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing it out. Say, you are faithful. Come on. Faithful, you are faithful. Faithful, forever you will. Amen. Faithful, come on. Faithful, you are. All your promises we sing. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. Oh, Jesus. All your promises are good, God. We thank you, Jesus. Amen. When we sing it, I say, beautiful Savior. Come on. Beautiful Savior, you have brought me here. You pulled me from the ashes. You have broken every curse. A blessed Redeemer, blessed Redeemer, you have set this captive free. Say, Lord, I can't help. Come on. Lord, I can't help but sing. God, you are faithful. Come on, we declare. Faithful, you are. You are faithful. Forever you will be. Amen. Faithful, faithful. Come on. Faithful, you are. All your promises, yes and amen. Come on. And all your promises. One more time, we declare that He's faithful, faithful, faithful. You are God. You are faithful. Forever, forever you will be. Amen. Faithful, you are. All your promises. Here we go. And all your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. Yes, God, we declare that your promises is good. It's yes and amen. Kami bersukacita Tuhan pada pagi hari ini. We bless your name, God. We bless your name. When you see that, say, I will rest. So I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Come on. It's your faithful, and I will rest. And I will rest in your promises. In your promises. My confidence is your, and I will rest. Come on, we'll see it out. So I will rest in your promises. In your promise. My confidence. My confidence is your faithfulness. Come on. Woo! And I will rest. I will
1 ayat 3 sampai 4. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Benar Tuhan, whatever Tuhan, apa yang circumstances kami Tuhan pada musim ini, we want to run to you Tuhan. Kami mau berlari kepadamu Tuhan. Apapun musim kami Tuhan yang kami sedang jalani, kami mau berlari kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa we can rest, kami bisa berlindung Tuhan, kami bisa beristirahat dalam your promises. And as we sing this song, and I will rest in your promises, and my confidence is only in Jesus' faithfulness, amen. One more time we sing that out. It's our prayer this morning, it's our conviction this morning, it's our faith this morning when we sing it out. So I will rest, come on. So I will rest in your promises, my confidence, woo, in your faithfulness, come on. So I will rest, so I will rest in your promises, my confidence, come on, we declare, sing it louder, we declare, that will rest, so I will rest, yeah, God, come on, woo, my confidence, yes, Jesus, your faithfulness, and I will rest, so I will rest in your promises, my confidence. One more time, sekali lagi, we declare, so I will rest, come on, so I will rest, woo, come on, my confidence, only in your faithfulness, Jesus, and I will rest, so I will rest in your promises, my confidence, in your faithfulness, come on, woo, you are faithful, yeah, we declare, come on, woo, forever, yes, Jesus, come on, church, come on, hey, woo, all your promises, yes and amen, and all your promises are yes and amen, faithful, you are God, you are faithful, forever you will be, yeah, you are, all your promises, come on, and all your promises are yes and amen, all your promises, and all your promises are yes and amen, all your promises, and all your promises are yes and amen, hallelujah, we thank you Jesus, yes God, yes Jesus, woo, yeah. Firman Tuhan berkata, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beri kemuliaan bagi Dia. You are faithful Lord. Engkau setia Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Baik saudara, sebelum saudara duduk, wah ini untuk yang onsite ini, tos dulu kiri kanannya. Oke, baik. Kapan lagi ya kan? Kita tos dulu kiri kanannya. Baik, silakan duduk saudara. Terima kasih di musik. Baik, selamat pagi.
Jemaat Every Nation ya yang sedang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini bersama-sama kita, dan juga untuk jemaat yang mengikuti secara online. Wow, puji Tuhan, kita masih dapat beribadah bersama-sama saat ini. Ini sebuah anugerah dan sebuah kemurahan daripada Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Amin saudara. Baik saudara, saya langsung saja kita mau melanjutkan ya series daripada firman Tuhan pada bulan ini, yaitu ability to produce wealth ya. Menyambung minggu lalu yang disampaikan Pastor Agus bahwa bangsa Israel diminta untuk tidak melupakan Tuhan ketika nantinya mereka masuk ke dalam tanah. Nanti ketika mereka hidupnya sudah stabil, baik, ya sudah mendiami rumah masing-masing, diminta untuk tidak melupakan Tuhan dan jangan tinggi hati. Nah, pesan ini yang disampaikan Musa di dalam kitab Ulangan ini disampaikan sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi belum terjadi, akan. Nah, hari ini kita mau belajar saudara dari sisi yang lain, di mana Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat apa yang sudah terjadi 40 tahun selama ini yang lalu di padang gurun. Ya, bahwa sebetulnya hari ini kita mau lihat Tuhan memberkati bangsa Israel melalui perjalanan di padang gurun. Untuk itu judul khotbah pada hari ini adalah hidup yang diberkati. Amin. Ya, jadi doa saya kita semua mengerti apa arti hidup yang diberkati. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. Ayat 14 sampai 16. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman sama-sama. Artinya bergantian saudara. Ini ada 6 ayat. Saudara bisa siapkan di gadget saudara Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. Ya, mungkin yang di belakang tidak kelihatan di depan. Ulangan 8 ayat 2 sampai 4 dan ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dengan ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat selanjutnya silakan dibaca, tolong. Ayat keempat, pakaianmu apa? Gunung batu, kemudian lanjut. Oke, baik. Untuk berbuat pada engkau kepadamu pada akhirnya. Maaf saya tadi copy paste dan ada kurang 2 ayat di sini, tidak apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami semua. Biarlah firman kebenaran pada hari ini membuka hati, membuka pikiran kami semua Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap kami dapat mengerti hidup yang diberkati. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Baik, selama 40 tahun ya Musa mendampingi bangsa Israel saudara. Musa mendampingi bangsa Israel 40 tahun.
Kemudian setelah 40 tahun, dia menulis kitab Ulangan. Satu aja pesannya, yang supaya bangsa Israel bisa berubah. Yaitu jangan tinggi hati, jangan sombong, satu aja itu. That's it, gak ada yang lain. Ya baik sekarang ketika engkau sudah melewati padang gurun maupun ketika engkau akan memasuki tanah perjanjian. Dan untuk bekal itu semua, Musa berkata meminta bangsa Israel untuk mengingat saudara, untuk mengingat semua apa yang sudah terjadi selama ini di padang gurun, di dalam perjalanan di padang gurun. Kata mengingat saudara, itu artinya recollect, mengumpulkan kembali gitu ya. Kemudian recall, memanggil. Ya, ingat-ingat kembali. Semua momen pemeliharaan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Ya, ini dapat dimengerti karena mungkin bangsa Israel mengalami hal yang tidak nyaman, susah, sulit selama perjalanan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan berpindah-pindah. Ya, dengan rombongan yang begitu besar, keluarga besar kecil, begitu banyak dan lama saudara. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi selama perjalanan di padang gurun ini. Dan itu betul-betul ya mereka mengalami perjalanan yang dramatis. Nah kalau saudara perhatikan tersebar tadi di ayat 3, ayat 4 dan ayat 15. Ternyata kebutuhan bangsa Israel selama di tanah di perjalanan padang gurun ini itu dipenuhi oleh Tuhan. Ternyata saudara. Yang pertama ketika mereka lapar, Tuhan memberi mereka mana. Mana itu makanan yang tidak dikenal oleh mereka, bahkan juga gak dikenal oleh nenek moyang mereka. Jadi makanan yang baru, hal yang baru buat mereka. Ya dengan tujuan apa? Mereka mendapatkan mana dan makan mana. Untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara tahu bagian ayat ini merupakan ayat yang dikutip pertama kali oleh Yesus. Pada waktu sebelum dia melayani di muka bumi ini. Yaitu ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah 40 hari, lihat saudara, 40 tahun, 40 hari. Berpuasa, dia diuji, dia dicobai, ya, dia dicobai oleh iblis. Ya, ubah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis. Yesus lapar, tapi dia tidak kompromi. Untuk kebenaran dia tidak kompromi dan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi betapa pentingnya makna firman ini pada hari ini. Bahwa kita semua hidup dari semua firman Tuhan di samping makanan kita sehari-hari saudara. Yang kedua, ya pakaian itu tidak menjadi buruk. Kakinya gak jadi bengkak. Di ayat yang lain kasutnya gak robek. Nah saya percaya ini kalau dari ilmu fisikanya ada suhu yang tetap. Yang tidak berubah-ubah secara drastis. Kenapa? Karena siang hari itu ada tiang awan saudara yang menudungi mereka. Tidak terlalu panas jadinya. Dan pada malam hari tiang awan ini berubah menjadi tiang api yang menghangatkan mereka. Jadi tidak ada suhu yang terlalu drastis di padang gurun pada waktu itu. Kita tahu siang begitu panas, malam begitu dingin di padang gurun. Ini yang tidak terjadi. Jadi pakaian mereka itu tidak gampang lapuk. Dan kasut mereka tidak gampang koyak. Yang ketiga, ketika mereka haus, ya, Tuhan membuat air memancar dari gunung batu. Saya tekankan sini Tuhan, bukan Musa ya, Tuhan yang membuat air memancar. Walaupun Musa yang memukul, Musa yang menjadi perantara, tapi Tuhanlah yang memberi air kepada mereka. Bukan dari tanah saudara, tapi dari gunung batu, dari batu keluar air yang memancar. Jadi kalau kita lihat saudara, terbukti ya masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan memenuhi semua kebutuhan dasar daripada
orang Israel pada saat itu. Sebetulnya itulah yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Ya, tetapi yang menjadi masalahnya di sini bangsa Israel. Bangsa Israel mudah sekali lupa. Ditambah dengan mereka suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Grumbling, saudara. Saat mereka kepepet, ya, dikejar oleh Mesir, mereka protes kepada Tuhan. Ngomongnya sih ke Musa, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Dan Tuhan menjawab dengan apa, saudara? Saudara tahu, Laut Merah terbelah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara bisa lihat di sini, mujizat seperti ini cuma sekali, saudara, selama bumi ini ada. Ini luar biasa banget. Harusnya dengan mereka menghadapi ini, saudara, mereka itu sudah langsung percaya, ya, dan mereka aman sama Tuhan. Tapi ketika mereka lapar, apa yang terjadi? Mereka mulai lagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan, kita tahu tadi kita baca, memberi mana pada hari itu. Dan saudara tahu, ya, di slide selanjutnya ini gambar mana lah, ini sebagai perwakilan, ya, nggak ada di internet mana itu juga gitu ya. Tapi ini sebagai gambar aja, lambangnya. Mana itu bukan hanya hari itu, saudara, tapi mulai hari itu sampai 40 tahun ke depan. Mereka makan, mereka melihat keajaiban Tuhan setiap pagi. Wow. Mereka harusnya mulai percaya lagi, semakin percaya kepada Tuhan. Semakin yakin siapa Tuhan itu yang dahsyat. Tapi ketika mereka haus, mulai lagi mereka bersungut-sungut, saudara. Tapi itulah manusia. Halo, asing buat kita? Enggak ya, enggak asing ya buat kita ya. Oke. Nah, ya termasuk saya, saudara, gitu kan. Artinya kita belajar di sini, kita melihat, ya. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut. Dan Tuhan menjawab lagi dengan mengeluarkan air dari gunung batu. Gak main-main, ini mujizat yang luar biasa. Ini sebuah hal yang Tuhan sediakan buat mereka. Bahwa pemeliharaan mereka, Tuhan itu begitu nyata. Tapi yang namanya bangsa Israel ini, ya kalau istilahnya orang Jawa ini, sadek saknyet gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan, maunya langsung, instan gitu. Dan itu bukan hanya itu, tapi mintanya dengan gayanya mereka, in style gitu loh. Ya, jadi kalau nggak dengan gaya gua tuh nggak asik. Artinya pengen sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu. Itu yang terjadi. Itu gaya dari mana, saudara? Saudara tahu, ketika laut terbelah, Laut Merah terbelah, Mesir itu terkubur di sana. Firaun dengan tentaranya terkubur. Itu melambangkan kehidupan Mesir, itu kehidupan yang lama terkubur. Tetapi apa? Gayanya masih ngikut di bangsa Israel. Ini dia, saudara. Saudara bisa bayangkan 400 tahun mereka hidup bersama antara dua bangsa ini. Ya, jelas nilai-nilai itu sudah bercampur dan sudah terkontaminasi. Nah, inilah yang terjadi. Jadi saudara bisa bayangkan Mesir itu sudah masuk dalam hati mereka. Jadi apa yang terjadi? Ya, Israel 40 tahun mau tidak mau mereka itu asik dengan dirinya sendiri. Mereka fokusnya itu diri mereka. Saudara. Nah kalau ditarik nih ya hari ini gitu ya. Ditarik hari ini ya kalau di zaman kita itu Tuhan itu bagi orang itu bagi kita mungkin ya itu seperti kayak mesin ATM aja. Ketika kita butuh kita datang kita ambil gitu kan. Ya Tuhan selalu ada. Dan lihat saudara Tuhan jawab. Oke? Tuhan jawab, Tuhan setia, Tuhan memelihara, Tuhan baik. Amin. He is faithful. Itu terbukti dengan apa yang terjadi. Makanya Musa katakan ingatlah perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ini. Firman Tuhan dalam Roma 1 ayat yang kedua dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well-pleasing and perfect. Dari ayat ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, sebelum mengenal Kristus, kita serupa dengan dunia, saudara. Ya, kita tuh sama dunia itu kayak BFF gitu ya, best friend forever gitu. Stylenya sama, ya bukan masalah pakaian, tapi yang saya maksud di sini adalah nilai-nilainya. Ya, karena standar moralnya sama, ya apa yang kita suka sama, ya apa yang mereka anggap penting, kita juga anggap penting. Itu sebelum kita mengenal Kristus, kita itu serupa dengan dunia. Kata serupa di sini, yaitu suske matizo, itu definisinya saudara, artinya itu disesuaikan dengan. Jadi selama ini kita menyesuaikan dengan dunia. Kemudian dibentuk oleh dunia. Dan berikutnya apa di situ bilang meneladani dunia. Dunia itu panutan aku gitu ya. Kalau pakai sekarang pakai H gitu ya, aku gitu. Panutan aku. Jadi itu panutan. Ya kita pandang, ya dunia itu menjadi teladan. Sebelum kita mengenal Kristus. Saudara, semuanya kita lihat kepada dunia. Semua standar moral kita, semuanya habis-habisan. Tapi setelah kita mengenal Kristus, ya semuanya kita tinggalkan. Saudara, nilai-nilainya sudah semuanya? Atau sebagian? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah itu saya, saudara. Kita semua proses. Proses menyerupai Kristus. Amin. Halo. Ada amin, saudara. Kita belajar, kita bertumbuh terus, saudara. Kita berproses. Ya ini luar biasa. Ya. Jadi saudara, karena kita tahu hati-hati kita dengan nilai-nilai dunia. Di dunia ya emas, perak, harta itu tujuan. Jadi judulnya paling penting. Tapi kita tahu bahwa emas, perak, harta adalah alat. Jadi judulnya penting, tapi bukan paling penting. Amin. Halo. Ya kan? Jadi itu bedanya kelihatannya sedikit tapi jauh artinya, saudara. Kita harus lihat di sini bagaimana kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, ada nilai yang mendasar di dunia ini yang paling mendasar kalau saudara perhatikan. Di dunia ini ya semuanya berpusat kepada diri sendiri. Seperti bangsa Israel yang kita lihat. Pusatnya diri sendiri, Tuhan itu hiasan, Tuhan itu penyokong aja, supporter aja. Pusatnya, I am the most important. Itu yang ada di dunia. Ya. Nah, saudara, Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ini Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia harus apa? Kita baca sama-sama, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. He must become more important while I become less important. Amin. Dia semakin populer, saya semakin tidak populer. Jadi ada proses di sini. Yang kedua dari ayat tadi, Roma 1 ayat yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, saat kita merespon masalah kita sesuai dengan firman nih saudara nih ya. Karena kita bicara padang gurun nih ya. Merespon masalah kita dengan sesuai dengan firman, kita akan menyerupai Kristus. Kalau tadi kita serupa dengan dunia, saat ini kita akan menyerupai Kristus. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin, kita bisa berubah, kita bisa menyerupai Kristus. Itu kabar baik saudara, luar biasa. Ya, jadi kita tahu ketika kita menghadapi masalah, yang keluar dari diri kita tuh apa? Firman atau gitu kan, nilai-nilai yang dunia. Ya firman semua, seperti Yesus, dia bilang ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis sampai 3 kali. Semuanya dilawan dengan firman. Dan terakhir dikatakan nyala iblis. Dia lawan iblis, makanya kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh saudara. Maka dia akan lari daripadamu, amin.
Saudara, lihat di sini bahwa ketika masalah itu datang, itu bagus buat kita karena kita tahu isi kita tuh apa. Kalau enggak kita enggak akan tahu, saudara. Makanya kita akan tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini satu paket, saudara. Ya, jadi kita akan menyerupai Kristus ketika saudara mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap situasi hidup saudara. Nah, mari kita kembali ke ayat 2. Ya, dikatakan di sana perjalanan ini atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi sponsor dari perjalanan ini. Ya, sudah saya sampaikan di atas bahwa Tuhan itu mengcover sebetulnya kebutuhan kita. Makan, minum, pakaian semua di cover kebutuhan bangsa Israel. Tapi sebetulnya sesungguhnya lebih daripada itu tujuan. Nah ini ada tujuan yang baik dari perjalanan di padang gurun. Amin. Itu Tuhan. Ada tujuannya saudara. Yang pertama kita sudah baca tadi untuk merendahkan hati. Nah kata merendahkan ini saya baca saudara. Ini artinya mengetes kualitas. Seperti mengetes kualitas senjata dan pakaian tempur gitu ya. Bahwa ini sudah baik belum? Dites saudara. Ya, kata yang lain dari kata merendahkan hati ini itu saya salah baca di situ. Artinya menindas saudara. Menindas tunduk ya. Jadi itu menguji hati. Itu yang kedua, ya. Yang pertama saudara. Ya, kata di mana itu merendahkan hati itu artinya apa? Menindas. Jadi kita tunduk kepada firman. Kalau saya gambarkan itu kayak orang Jepang tuh gitu loh. Jadi bend, nunduk gitu ya. Artinya betul-betul menundukkan diri, submit saudara. Ini merendahkan hati. Ya, kalau ada pikiran saya yang lain, saya pikir wow, ini sama kayak biji merica ya diulek, ya dihancurkan, baru bisa dipakai biji merica itu. Ngomong-ngomong kenapa saya bisa bicara biji merica ya? Karena saya suka masak saudara akhir-akhir ini. Iya kan, karena akibat pandemi kemarin ada hobi baru saudara. Ya katanya masakan saya enak kata istri saya. Udah janjian gitu. Enak loh ya. Gitu. Artinya apa saudara? Biji merica itu, ini arti katanya, ditindas. Biji merica itu keras, ya. Kalau diulek itu harus dipukul dulu, baru diulek. Dan itu baru ada gunanya saudara. Setelah hancur, diulek. Dan saya yang ulek itu puas kalau ketika dia diaplikasikan, digunakan, rasa ada bumbunya keluar, baunya. Saudara name it, banyak bumbu-bumbu yang harus diulek, baru aromanya keluar. Ya, saya menemukan bawang putih itu ajaib. Ya semuanya harus pakai bawang putih gitu. Jahe itu juga ajaib semuanya. Begitu digeprek baru baunya keluar. Kalau nggak diapa-apain ya gitu aja. Nggak ada gunanya. Semuanya digeprek, semuanya harus dihancurkan. Baru keluar. Itu arti kata merendahkan hati. Jadi apa yang dilakukan Tuhan semakin ya saudara kita keras. Tuhan semakin keras lagi supaya berguna. Kalau enggak ada gunanya saudara. Itu yang terjadi. Nah yang kedua menguji hati. Nah di sini baru menguji kualitas seperti menguji kualitas senjata dan peralatan tempur. Itu kata menguji di sini. Yang kedua kata menguji di sini itu juga berarti ketika Ratu Sheba dari Ethiopia itu bertanya kepada Salomo dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dan kata menguji ini juga dipakai ketika pegawai-pegawai Nebukadnezar menguji Daniel dan kawan-kawannya makan sayur tapi hasilnya mereka lebih gemuk. Ya, kalau sayurnya saudara makan gak mau biasanya, jadi gemuk soalnya. Saat ini orang pengen makan sayur supaya kurus gitu ya. Ini mereka makan sayur jadi lebih gemuk saudara. Lebih gemuk daripada orang-orang yang makan dari makanan raja. Ini kata mengujinya dipakai sama. Jadi ada dua hal. Tujuan dari perjalanan di padang gurun adalah merendahkan hati dan menguji hati. Nah awalnya bukan 40 tahun, itu tadi saya bilang. Ya semakin berontak, semakin kita keras. Ya awalnya bukan 40 tahun, tapi karena kedegilan orang Israel sendiri,
yang tidak berubah akhirnya 40 tahun. Bilangan 32 ayat 13a berkata, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Terserah kita, saudara. Nah, kembali kepada tujuan. Ya, semua manusia, saudara bisa bayangkan, saudara dan saya, ketika kita mengetahui tujuan yang sesungguhnya saudara, saudara jadi lebih berani gak? Saudara jadi apa? Saudara jadi nyaman, aman rasanya. Karena saudara tahu tujuan yang sesungguhnya. Nah, bahkan saudara bisa fun, saudara bisa menikmati, enjoy. Ya, walaupun situasinya tidak mudah, tapi karena saudara clear, ada clarity, ada kejelasan, oke. Amin. Halo. Ya, jadi dalam segala hal clarity itu penting saudara. Ini mendasar banget. Ya, kalau dalam hubungan mau dibawa kemana hubungan kita mas gitu. Harus jelas kan. Jadi harus clarity. Harus jelas, clear. Ya, ada kejelasan saudara. Kalau tidak sebaliknya. Kita akan merasa apa? Frustasi karena kita nggak tahu. Kita nggak firm, kita ragu dalam hidup ini. Dalam menjalankan setiap hal, ya saudara akan mengalami situasi yang sangat tidak enak. Ya, jadi saudara, definisi yang pertama, poinnya adalah hidup yang diberkati, mengetahui tujuan Tuhan atas setiap hal yang kita hadapi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hidup yang diberkati, mengetahui tujuan Tuhan atas setiap hal yang kita hadapi. Amin. Jadi untuk mengetahui tujuan itu, itulah hidup yang diberkati. Saudara diberkati. Saudara tidak dalam kebingungan. Saudara jelas hidupnya. Kita tahu tujuannya. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita untuk merendahkan hati dan menguji hati kita. Itu dia. Dalam ayat 14 dan 15 selanjutnya nih saudara. Ya, di awal sudah kita baca, dikatakan Tuhan sendiri yang memimpin keluar bangsa Israel dari rumah perbudakan dan memimpin perjalanan itu di padang gurun. Jadi keluar dari perbudakan diawali saudara, supaya kita tahu bahwa keluarnya ini diawali dengan apa? Dengan jeritan bangsa Israel kepada Tuhan, itu awalnya. Keluaran 3 ayat 9 dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Lalu Tuhan mengutus Musa. Jadi sebenarnya perbudakan ini saudara, ini adalah masalah terbesar orang Israel. Perbudakan. Dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ditarik ke kita, masalah perbudakan, dosa itu adalah masalah terbesar kita. Dan Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Masalah terbesar manusia itu sudah selesai. Ya, katakan kiri kanannya, masalah terbesar saudara sudah selesai. Masalah terbesar saudara sudah selesai. Itulah berkat terbesar saudara. Penebusan dari rumah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Ya, jadi masalah hidup kita sudah selesai. Nah, sejak saat itu Israel diberkati. Kita pun ketika percaya Yesus, kita langsung sudah diberkati. Poin saya adalah bukan karena apa yang kita lakukan saudara. Tapi karena kita percaya Yesus, kita diberkati. Amin. Amin. Nah, terbukti setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tetap memimpin. Itulah berkat. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memimpin mereka masuk ke padang gurun. Dan akhirnya sampai kepada tanah perjanjian. Nah, pemeliharaan Tuhan inilah berkat berikutnya. Pemeliharaan Tuhan adalah berkat berikutnya. Keluaran 12, ya saudara. Tapi sebelum masuk dalam Keluaran 12, by the way saudara, saat Israel keluar, ya Tuhan itu membuat Firaun dan rakyat Mesir itu bermurah hati dengan memberikan emas perak kepada mereka. Keluaran 12. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.
Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi lihat, secara materi bangsa Israel tidak kekurangan. Tapi apakah itu berguna di padang gurun, saudara? Untuk di padang gurun tidak ada gunanya. Ya, jadi yang berguna apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mantap, saudara. Jadi Tuhan kasih bekal, ya, Tuhan kasih modal, ya, Tuhan sediakan. Demikian juga dengan kita. Tuhan kasih sediakan apa yang kita butuhkan. Kalau saudara merasa kekurangan, hati-hati saudara, jangan-jangan lifestyle saudara yang ketinggian. Halo, kita harus sesuaikan dengan apa yang kita punya, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan Tuhan sudah sediakan. Jadi hidup yang diberkati yang kedua, Tuhan beserta kita. Amin. Ya, itulah berkat. Itulah hidup dalam berkat. Tuhan tuh bersama saya. Selesai. Everything's okay, semuanya. So ketika kita menghadapi, saudara, setiap masalah dalam kehidupan kita, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Respon kita. Bersyukur atau bersungut. Kalau kita bersyukur, saudara, ya, kita artinya apa? Mengingat. Ya, kata Musa, mengingat. Ingat. Ketika kita bersyukur, kita itu mengingat pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. He is faithful. Ya, saudara tahu bahwa kita itu bersyukur banget loh. Ya, Tuhan itu pelihara kita di dunia nyata ini, saudara. Ya, manusia ini sekarang lagi tidak berani menghadapi dunia nyata, larinya ke virtual. Ya, virtual yang semakin dibuat realitas, jadi virtual reality gitu kan. Kita bersyukur Tuhan itu membuat kita itu experience benar. Ya, rasa lapar, rasa haus, butuh ini, butuh itu untuk akhirnya supaya kita mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia. Ini nyata, saudara, enggak fake. Ini beneran. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Dia memakai sesuatu yang real untuk kebaikan kita. Saya katakan kalau virtual reality bukan berarti salah. Ya, kalau saudara punya VR gear bagus, ya untuk game wah bagus banget gitu kan. Itu saya juga suka gitu kan. Tapi poinnya saya di sini adalah jangan sampai kita hidup dalam mimpi. Ya, kadang-kadang kalau pas yang buruk aja, wah puji Tuhan hanya mimpi gitu kan. Tapi ketika saudara tahu segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, saudara, segala sesuatu yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, everything is okay. Bersama dengan Tuhan, itulah ada berkat di sana. Karena apa, saudara? Ada tujuannya. Semua kondisi, apapun itu, you name it, saudara. Sebut aja, saudara diberkati. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, sebaliknya saudara, kalau kita bersungut, ya tadi respon kita apa ketika kita masalah? Bisa bersyukur atau bersungut. Kalau kita bersungut sebetulnya kita sedang menolak Tuhan, kita menisbikan atau menolak keberadaan Tuhan. Maksudnya bersungut ini artinya kita pokoknya fokusnya ke kita bukan fokusnya ke Tuhan. Justru disitulah kita hidup dalam virtual, disitulah kita hidup dalam alam yang tidak nyata. Ini bedanya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu begitu real. Ya, ketika tadi saya katakan, pada waktu kita mengenal Kristus, ketika kita merespon Dia dengan firman-Nya, kita akan menyerupai Kristus. Sebetulnya begini, ketika kita meresponi firman-Nya, ya, kita akan membuat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Dia akan real dalam hidup kita. Ketika kita meresponi setiap hal dengan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi lihat saudara, Tuhan itu real. Dia senyata saudara mendengar dan melihat saya pada saat ini. Saya mengerti ya kalau kita itu mengalami yang namanya lemah iman. Kita frustasi dengan situasi kita. Bahkan kita komplain dengan Tuhan. Kita semua. Apa cuma saya saudara? Ya, kita komplain dengan Tuhan. Ya. Tapi kita tahu pada hari ini supaya kita ngerti bahwa semuanya ini
Ya, Tuhan itu setia. Dia tetap baik memelihara kita. Nah, saudara bisa bayangkan Yohanes Pembaptis saja itu pernah meragukan Yesus di masa akhir hidupnya. Kita lihat dalam Matius 2 ayat sampai dengan 6. Di dalam penjara, ya Matius 11, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia dengar nih pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini yang Yesus katakan kepada muridnya Yohanes. Dan mereka pergi menyampaikan kepada Yohanes. Dan Yohanes agree dengan itu. Dia ambil itu. Nah setelah Yesus berkata demikian, saudara tahu Yesus malah memuji Yohanes. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yesus mengumumkan kepada dunia dan dicatat sampai pada hari ini, bobot seorang Yohanes Pembaptis. Ini merupakan sebuah contoh daripada seseorang yang membiarkan firman Tuhan itu menguasai dirinya. Ketika dikatakan jangan menolak jangan kecewa dan menolak. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Dia agree, dia ambil itu. Dan itu bobotnya sampai seperti itu, saudara. Nah saudara, mungkin pada saat ini kita bisa marah, kecewa dengan situasi dalam hidup kita. Pandemi yang akan berakhir, tapi juga situasinya kok belum berakhir buat kita mungkin. Ya, tapi mari kita datang kepada Yesus. Kita aman, dia panjang sabar saudara. Ya. Dia real buat kita. Amin saudara. Ya kalau ada di dunia ini ada 2 jenis air mata. Air mata sukacita, air mata kesedihan. Tapi di surga sana adanya air mata sukacita saudara. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Tidak ada lagi kesedihan, yang ada sukacita. Saudara tahu Tuhan memberikan yang terbaik pada akhirnya buat kita. Janjinya luar biasa buat kita. Beri tepuk tangan buat dia sekali lagi. Ya, mari kita ingat, ya tujuan dari semuanya ini adalah untuk menguji dan merendahkan hati kita supaya akhirnya Tuhan dapat berbuat baik kepada kita. Jadi yang terakhir saya ulangi saudara, saya minta tim musik untuk maju ke depan semuanya. Mari kita akan nyanyikan satu kali lagi. Ya, hidup yang diberkati, yaitu apa saudara? Mengetahui tujuan Tuhan atas setiap hal yang kita hadapi. Ya, itu membuat kita lega, itu yang membuat kita aman di dalam hidup ini. Karena kita tahu tujuannya. Yang kedua, Tuhan beserta kita. Immanuel, dia Allah beserta dengan kita. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Tuhan, saat ini biarlah Tuhan dengan firman ini, Tuhan kami ada di hadapan Engkau. Ini kami Tuhan. Tuhan Kau lihat setiap kami pada saat ini di hadapan-Mu. Mari kita pakai waktu ini antara kita dengan Tuhan. Dengan segala perjalanan yang sudah kita lalui. Bagaimana sesungguhnya Tuhan menyertai saudara sampai pada saat ini. Tuhan kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Kami akui Engkau. Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Jangan engkau tolak, percaya. Tuhan memelihara engkau. Faithful. Sembah dia, katakan faithful. Faithful, forever you will be faithful. Thank you Jesus. Faithful, you are, all your promises we sing.
faithful. Faithful, you are, oh God, you are faithful. Faithful, forever you will be faithful. Faithful, you are. All your promises, yes and amen. Come on. And all your promises. One more time, we declare that He is faithful, faithful. Come on. Faithful, you are. You are faithful. Come on. Hey. Forever, forever you will. Yes, Jesus. Come on. Faithful, you are. All your promises, yes and amen. Hey. And all your promises are yes and amen. All your promises, all your promises, and all your promises. One more time, we declare all your promises. Come on. And all your promises are yes and amen. Hey, come on. Woo, we declare Jesus. Your promises is yes and amen. Hey, hey. We sing it out and I will rest. And I will rest. Amen. In your promise, my confidence. My confidence In your faithfulness. is your faithfulness. Hey, and I will rest, and I will. In your promises, we sing it out. All your confidence, come on. Come on, every nation, we sing it out, we declare. And I will rest, and I will rest, come on. So I will, only in Jesus' promises. My confidence, my confidence is in your faithfulness. Woo! And I will rest, and I will rest. Yeah, yeah, come on. One more time. Sky can declare that I will rest, and I will rest. Come on. So I will rest. Yeah. In your promises, my confidence, Jesus. And I will rest. So I will rest in your promises. In your promises, my confidence. In your faithfulness. Come on. Say He's faithful, faithful. Faithful. You are faithful. Come on. Woo. Forever. We declare, we believe it this morning. Come on. Hey, hey, hey. All your promises. Yes and amen. Come on. One more time. One more time we declare. Faithful, faithful. Faithful. You are. Jesus, Jesus. Woo. Forever. Forever you will be. Hallelujah. Come on. You are. All your promises. And all your promises are yes and amen. All your promises. All your promises. All your promises are yes and amen. One more time, sing. And all your promises are yes and amen. Hallelujah. We thank you, Jesus. Woo. Come on. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yes and amen. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini. Tuhan, Kau lihat umat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau lihat satu persatu. Setiap orang satu demi satu Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Engkau yang sudah menebus mereka. Engkau yang sudah melepaskan mereka dari rumah perbudakan. Tuhan, saat ini Kau terus memberkati mereka. Membimbing mereka. Menuntun langkah mereka Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan aku berdoa pada saat ini. Tuhan, setiap yang lemah saat ini dikuatkan. Bahkan setiap yang sakit disembuhkan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Thank you Jesus. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Kita akan selesai saudara. Tapi kasih setia Tuhan tidak selesai sampai di sini. Terpujilah
Allah Bapa, dalam nama Yesus, dalam Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada engkau segala berkat rohani di dalam surga. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menguasai, memenuhi engkau sepenuhnya. Dan biarlah diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di luar, dimanapun kau berada. Diberkatilah keluar masukmu. Dan biarlah engkau menjadi berkat bagi orang lain. Engkau yang sudah diberkati menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.